lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, jadi komitmen kita setelah audisi itu selesai, kita dapat vokalis Elseta, kita waktu itu langsung kita buat singlenya. Maksudnya kita langsung rekaman dan lagunya memang sudah dibuatkan sama Arif 11 tahun lalu. Cuman waktu itu kita ada beberapa pilihan waktu itu. Pilihan itu kita sesuaikan juga dengan Elseta, karakter vokalnya kan cocok yang mana gitu. Dan ternyata memang jodohnya lagu Muntaber itu jatuhnya ke Elseta untuk nyanyiin jadi single pertama El Kasih dibuat ini. Kita rekaman di seminggu setelah audisi selesai kita langsung rekaman, terus kita buat video klip dan akhirnya kita launching hari ini. Tapi butuh proses berapa lama untuk audisi mencari vokalisnya ini? Audisinya itu diselenggarakan bulan September, finalnya Desember, 4 bulan lah. 4 bulan. Nah 4 bulan itu akhirnya kan menemukan Elseta gitu kan. Nah itu jangka waktunya cuma seminggu mencocokkan karakter vokal dengan lagunya itu sendiri. Itu bagaimana cara mencocokkannya itu? Ya kita ada beberapa lagu, cuman ngelihat karakter Septa dari awalnya kita audisi kita udah bisa menilai gitu, bahwa kayaknya ada lagu Muntaber ini cocok sama dia dinyanyi. Nah ternyata kita coba dulu workshop lah ya, istilahnya workshop. Kita coba dulu main pakai gitar akustik. Ternyata memang karakternya Septa di lagu Muntaber ini menurut saya dapat cocok untuk dia nyanyiin gitu. Di antara lagu-lagu lain sebetulnya kan ada lagu dari Ali juga, ada lagu dari Fajar. Cuman yang paling cocok untuk dinyanyiin Elseta untuk membawa hits single pertama El Kasih Ribbon ini kayaknya memang lagu Muntaber, jodohnya dia. Nah Elseta gimana dengan bergabung ke El Kasih sendiri, seperti apa nih? Saya bergabung dengan El Kasih ini perasaannya percaya ya, karena kalau bagaimanapun El Kasih ini idola saya sejak dulu kan. Jadi senang, bahagia, campur aduk, pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi itu sempat ini nggak ngobrol dulu? Waktu itu menyanyi berapa peserta sih ya bisa masuk? Waktu itu banyak ya. Pas pertama audisi itu banyak banget. Nah, saya itu pas dipanggil ke sini itu udah dipilih dari sekian ratus orang ya. Saya 8 kandidat dan itu jauh-jauh semua. Ada yang dari Lombok, dari Bengkulu, dari Blitar juga ada, dari Lampung, Bekasi, Depok, sama Tangerang. Dan saya dari Tasikmalaya. Untuk El Kasih sendiri sebelumnya sudah ngobrol sama Ibnu belum untuk mencari vokalis baru itu sendiri gitu loh? Sempat ngobrol nggak sama Ibnu untuk vokalis El Kasih sendiri? Iya, pokoknya segala sesuatu kegiatan El Kasih pasti kita diskusi dulu dengan Ibnu, dan itu juga Ibnu juga kasih kontribusi ide dan segala macam. Dan awalnya memang El Kasih Ribbon itu memang awalnya ide dari Ibnu juga. Waktu kita jenguk ke panti, waktu dia masih di panti itu kita jenguk. Waktu kita jenguk ke sana kita nggak ada pikiran untuk membangkitin El Kasih lagi gitu, nggak ada. Tapi Ibnu bilang cari vokalis. Nah itu Ibnu bilang cari vokalis itu yang bikin kita jadi tergerak, termotivasi untuk mewujudkan El Kasih ini. Dan untuk mewujudkan itu kita kan perlu waktu, yang tadi bilang audisi itu. Nah selama mengisi waktu itu kita rilis waktu itu sifatnya featuring El Kasih Legacy itu yang kita telah rilis itu Kutipan Cinta di Diri Cycle dan Maaf yang featuring Febri Verona itu. Nah itu dalam rangka kita mengisi waktu sebelum kita mendapatkan vokalis El Kasih Ribbon ini. Jadi segala sesuatunya memang kita selalu diskusi bersama-sama. Mas, ini kan judulnya tanpa berita. Nah ini judul emang udah dari pertama, apa emang karena sekarang lagi fenomena ghosting juga nih? Enggak, dari pertama udah justru judul dulu. Saya dulu dari
dari tahun 2010 lah ini lagu udah muntaber namanya. Bukan karena ghosting, bukan. Jadi memang udah muntaber dari awal, udah muntaber. Justru karena sekarang ghosting kok menurut saya kok kayak nggak pas gitu. Kayak berbarengan gitu. Ya makanya saya bilang ghosting bahasa kerennya lah. Kalau muntaber tuh kayaknya lebih Indonesia banget gitu. Muntaber, mundur tanpa berita. Itu kan artinya sama aja sebenarnya sama ghosting. Ini emang diciptainnya berangkat dari pengalaman pribadi atau ada apa gitu mas? Bisa tercipta lagi? Pengalaman pribadi pasti itu ada. Cuman saya kenapa ini saya angkat jadi lagu karena mungkin bukan saya aja yang mengalami muntaber karena hampir setiap orang pasti mengalami kalau nggak jadi korban ya jadi pelaku gitu. Mungkin menurut saya kayaknya hal-hal muntaber itu hal yang lumrah lah. Kadang-kadang kita misalkan kalau sama seseorang misalkan nggak setuju atau nggak suka mau ngomong nggak enak kita bilang aja deh gitu, mundur secara bertahap gitu, nggak mau ngomong gitu, ini kemana nih orang gitu, tiba-tiba kok ngilang, oh ya udah berarti artinya putus tapi nggak usah ngomong lah gitu. Oh ya, ini kalau diingat-ingat masih ada ceritanya sama kayak Mas Binu sama Mas Aras. Iya, kayaknya begitu makanya. Dari kemarin lagu yang dibuat juga kan, kemarin lagu yang dibuat sama Mas Binu juga kan masih ada cerita Mas Aras. Yang Betul. ini juga kayaknya sama juga Sama. cerita kisah cinta kalian. Ya. Jadi aku dengar lagu ini waktu aku pertama kali ke rumah AA ya. Sempat bilang ini lagu bagus. AA nyanyiin dan keren lagunya. Terus dari situ udah suka banget sekali dengar lagunya itu memang suka banget karena isi listening terus menyuarakan suara hati aku. Jadi aku sering banget untuk mau pilih. Jadi belum launching pun emang aku sering nyanyiin gitu kan, dari malah lebih dari lagu Maaf yang aku nyanyiin, aku lebih sering nyanyi lagu Muntaber sebetulnya karena ngerasain nggak hanya sekali tapi berkali-kali, jadi paham banget isi lagu dan liriknya. Tapi jujur ya Mas itu nggak mau denger Pak nyanyi Muntaber, dia nggak mau denger, ngerasa ya Mas. Jadi ya suka aja sih, semoga bisa diterima juga di bulan Kamus Indonesia. Itu aja sih dari aku. Kalau dari Mas itu sendiri bentar ya. Ini lagu yang seharusnya ku nyanyikan andai saya gak sakit, maka tuh aku merasa ini udah takdirnya meski bukan aku yang nyanyiin, tapi nyawaku sangat ada di sini karena aku juga bantu nyempurnain lagu ini dari awal. Ya. Mas mungkin tanggapannya tanggapannya Mas Ibnu tentang lagu ini kan dibawakan sama Mas Asetan yang gimana sih Mas? Iya, ini kan lagu ini kan 12 tahun yang lalu. Seharusnya dinyanyikan sama Mas Ibnu. Dan sekarang kan akhirnya dibawakan sama Mas Asetan nih Mas. Iya, mungkin tanggapannya Mas Ibnu ini gimana dengan suara yang seperti ini? Dengan lagu yang dibawakan sama Mas Asetan ini? Keluarin aja. Jadi itu pernah pribadi kan. Oh ya, maksudnya jadi lagunya ya udah dikeluarin aja sama Seta gitu, maksudnya dia sudah ikhlas lah, artinya itu kan merasa perasaan seharusnya mungkin kalau nggak sakit mungkin lagu ini dia nyanyiin, tapi karena memang keterbatasan akhirnya dia sendiri sudah merelakan udah bawain nama Seta, paling seperti itu ungkapan dari hatinya Ibnu. Dan lagu ini kan juga 12 tahun yang lalu ya Mas? Yeah. Mas bikin. Kenapa baru sekarang gitu merilis lagu Muntaber ini? Ya kan waktu itu kita juga vakum juga kan. Setelah album kedua dengan label kita ada masalah yang royaltinya yang tidak beres sampai sekarang, akhirnya sampai kita
stuck gitu ya, nggak bisa mau jalan juga kita gimana gitu, sementara kehidupan kita juga masing-masing punya kebutuhan kan. Ya akhirnya kita masing-masing jalan, akhirnya sampai titik paling terendahnya Ibnu sakit. Nah itu kita udah jarang ketemu tuh, kumpul lagi setelah Ibnu di panti. Itu sebetulnya kenapa kita momennya kita LKC bawa bangkit lagi, karena dari dorongan dari Ibnu juga untuk udah bangkitkan lagi LKC, cari vokalis baru dengan audisi. Itu sebenarnya dari ide gagasan dari Ibnu sebenarnya mendorong kita kumpul. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.